Welcome back everyone to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Dan by the way, untuk di note teman-teman, jadi before saya start, saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa kemarin terjadi banyak sekali perdebatan. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang kita bahas tentang technical analysis, bukan berarti saya nggak percaya fundamentalnya. Fundamental atau project daripada token cryptocurrency itu sangat penting, itu menjadi vital daripada pergerakan cryptocurrency. Yes of course, tapi kalau misalkan kita berbicara untuk trade harian atau cari keuntungan harian, kalian nggak bisa ngelakuin itu tanpa technical analysis. Nah, ini salah satu komentar ya dari Mas Amin, kayaknya muncul mulu padahal nggak pernah nonton. By the way, crypto kok pakai technical, kasihan yang nggak ngerti. Come on man, masih aja ya, ini tahun 2021 ya kan, trading sudah nggak tahu dari kapan, technical analysis sudah ada nggak tahu dari kapan, lu masih percaya kalau trading itu nggak perlu technical analysis? Come on man, come on, be mature ya. Project ya kan, terus fundamental, news, itu semua pengaruh terhadap cryptocurrency. But nih, di dalam technical analysis itu juga bisa memberikan kita informasi terkait lu entry-nya kapan bagusnya ya kan, terus timing kita untuk masuk market itu bagusnya gimana, terus gimana cara kita manage resiko per trade kita, itu semua based on technical analysis ya kan. Kalau misalkan kalian nggak percaya Bitcoin, maksudnya kalau nggak percaya sama technical analysis, berarti kalian nggak akan percaya sama yang namanya Bitcoin cycle ya. Bitcoin cycle, bull run, bear market ya kan. Nih saya kasih lihat contohnya ya. Ini by Bitcoin logarithmic ya, weekly, kalian bisa lihat langsung ya kan. Ini saya coba tampilkan ya Bitcoin logarithmic curve-nya. Nah sekarang kalau kalian lihat kondisi kayak begini ya, kalian bayangkan ya, ada orang bikin kayak begini, sebagus ini ya kan. Setiap kali peak dia bear market, oke? Setiap kali mencapai atasnya dia bear market. Sekarang kita belum nyampe atasnya nih, tapi kalau misalnya udah bear market duluan, ya mungkin aja teman-teman. Tapi ini kan yang jadi patokan sebagian besar orang soal technical analysis. So kalau misalnya kita bahas soal technical analysis, berarti kalian nggak boleh percaya hal ini, karena ini technical analysis based on historical movement ya kan, bukan based on fundamental atau news. Oke? So itu yang saya pengen sampaikan teman-teman. Jadi baik technical analysis maupun fundamental analysis, keduanya itu berkesinambungan kalau kalian mau trading, kalau kalian mau make money di market, financial market ya, mau itu cryptocurrency kayak stock kayak forex kayak, menurut saya semua sama. Kalau misalnya kalian bilang ya teknik fundamental news nggak penting, nggak juga, pasti ada efek gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya fundamentalnya masuk terus ditunjukin di chart, kan kalian bisa lihat dong chartnya itu crash ya kan. By the time chartnya itu crash, itu kan jadi sebuah informasi kita untuk menentukan pergerakan ke depannya. Nah itulah yang dikatakan technical analysis. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara fundamental mempengaruhi technical analysis, yes of course, tapi menjadi informasi baru lagi untuk kita pergerakan ke depannya. Sebagai contoh, 30.000 nggak breakout, berkali-kali kita tes 30.000 sampai kemarin 24.000 terus balik lagi naik ke atas. Itu berarti apa kalau bukan technical analysis gitu? Itu kan memicu big fund juga untuk transaksi, itu kan juga memicu orang-orang besar seperti kemarin contohnya Justin Sun juga, dia ada serok Bitcoin di level tersebut. Berarti itu impact dari mana kalau bukan technical analysis? Oke, masa orang nebak-nebak, oke 30.000 adalah level gue serok, gue nggak penting, gue nggak peduli itu gara-gara apa, pokoknya 30.000 gue serok. Nggak masuk akal, intinya begitulah kurang lebih ya. Jadi saya kasih tahu ke teman-teman bahwa saya bukan nggak ngelihat fundamental. Nanti juga saya akan bahas tentang GBTC unlock yang akan dieksekusi beberapa hari dari sekarang teman-teman. Nanti akan saya bahas secara lengkap karena saya cek juga ternyata di YouTube Indonesia mostly-nya belum pada bahas ya. Jadi nanti saya akan coba bahas berdasarkan opini saya, tapi jangan dianggap bahwa itu yang pasti paling benar teman-teman ya. Balik lagi, semua bebas beropini. Oke, nanti saya jelasin. Nah, langsung aja teman-teman kita masuk ke dalam pembahasan technical analysisnya. Jadi based on pergerakan terakhir, teman-teman kalian bisa lihat ya, ini adalah satu kondisi symmetrical triangle ya, yang sebelumnya menahan laju Bitcoin, dia tersideways di dalam sini teman-teman. Oke. Dan seperti yang kalian lihat,
saya udah ngapus Elliott Wave teori saya ya, maksudnya perhitungan Elliott Wave kita yang baru teman-teman, karena di sini kelihatannya sudah fail teman-teman ya, level ini sudah dites kembali ya, mungkin sih kita bisa ngetes ke level tersebut dan kita bisa lihat ada nice rebound dan mungkin bisa balik ke dalam, berarti kan false breakout lebih bagus lagi teman-teman. Tapi kalau misalnya lihat kondisi seperti sekarang ini, I think terlalu cepat untuk kita berasumsi. Dan seperti yang saya sampaikan semalam teman-teman, ini sesuai banget dengan yang kita ekspektasi, yaitu berpotensi menjadi double top juga daripada pergerakan Bitcoin. Resistance di sini itu nggak berhasil di breakout seperti yang sudah saya update tadi malam teman-teman ya. Benar-benar tadi malam saya kasih update di dalam YouTube video saya ini ya. Kalian bisa cek ini baru semalam. Dan ya oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya teman-teman. Jadi potensi untuk double top, dan kalau misalkan double top berarti kita berpotensi melihat Bitcoin itu sebenarnya secara nggak langsung dia create yang namanya lower high teman-teman ya. Ya, di sini udah fase lower high, maka kita berpotensi ngelihat lower low. Kalau misalkan demikian, kita bisa gambar potential descending channel untuk kita cari tahu kira-kira level bottomnya si BTC ini di berapa kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini untuk time frame di 1 jam ya. Nah, ini potensi kita sebenarnya bisa drop sejauh-jauhnya sampai kisaran level ini teman-teman ya. Dan itu berarti di 32.672 menjadi make sense karena kita akan ngetes si kondisi yang pernah ada di sini teman-teman ya. Jadi rasa yang pernah ada nih akan dites lagi teman-teman ya kan. Mungkin dia mau balikan apa gimana, kita nggak tahu ya. Oke. Nah, itu sementara analisa saya ya so far tentang pergerakan si Bitcoin pasca dia breakout daripada si symmetrical triangle. Nah, by the way, kita juga bisa ngukur sih sebenarnya target perkiraan drop daripada si Bitcoin ini sampai seberapa gitu, berdasarkan besarnya si triangle ini ya. Jadi ini kan kita geser ke sini pada saat di breakout, dan potensial lagi kita bisa ngetes sampai level bahkan ini ya, Fibonacci 200%-nya dari recent high, recent low yang terakhir teman-teman. Recent high, recent low yang terakhir itu berarti di kisaran sini teman-teman ya, ketemu dengan di sini. Oke. Nah, itu adalah potential downside pressure-nya, dan sebenarnya seperti yang kita sudah bahas juga, mungkin ini akan menjadi dampak daripada GBTC unlock dalam beberapa hari ke depan teman-teman ya. Nanti akan kita bahas secara lengkapnya seperti apa. Oke. Nah, sementara saya juga kasih update ke teman-teman dari perspektif daily-nya teman-teman. Jadi seperti yang saya sudah bahas beberapa hari lalu soal si pergerakan dalam harian ini, kalian bisa lihat ya, sebenarnya simply dia ngebentuk yang namanya falling wedge pattern teman-teman. Falling wedge pattern itu sebenarnya indikasi bullish market ya, atau bullish reversal pattern, dan kalian bisa lihat berarti kalau misalkan bullish falling wedge pattern ini mau bermain teman-teman, maka kita perlu ngelihat beberapa indikasi positif, dan salah satu indikasi positifnya adalah MACD yang juga positif divergence teman-teman. Biasanya ini sebuah pertanda bahwa market itu sudah mau bottom di kisaran level tersebut, dan kalau misalkan oke lah, let's say kita bermain balik ke bawah exponential moving bukan exponential ya, maksudnya di bawah Fibonacci 61,8% dari swing high to swing low yang terakhir di sini teman-teman, maka kita potensial memang ngelihat downside pressure lagi, dan dia mungkin akan ngetes sampai di kisaran level ini. Nah, yang penting adalah dia jangan sampai ngelewatin 32.700 kalau misalkan kita pengen ngelihat Bitcoin ini meneruskan wave 1, wave 2, wave 3 seperti yang kita bahas kemarin. Nah, ini adalah level yang nggak boleh dilewatin teman-teman, yaitu 32.700. Jadi saya akan kasih garis di sini, kalian biar ada gambaran. Sebelumnya saya hapus dulu biar enak ya ngelihatnya. Nah, ini ya kurang lebih level 32.600 sampai 700 lah ya, kurang lebih ya segituan lah ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi positive divergence terjadi terhadap MACD dan juga sebenarnya terhadap RSI. Nah, mungkin kita akan melihat dia terkonsolidasi dulu, dan intinya nggak boleh lewat level ini teman-teman. Jadi kalau lewat pun ya paling kita akan ngetes ke level ini $30.000 dan $29.000 daripada si price of Bitcoin. Jadi paling so far kita nggak banyak melihat kondisi sekarang ini bisa jadi sebuah pemicu ya daripada pergerakan ke depannya teman-teman. Karena di sini ada exponential moving average 21 juga yang memang menyebabkan ini terjadi decline. Dan overall sebenarnya teman-teman
Balik lagi, nanti yang cukup penting terhadap volatility market itu akan menjadi penentu adalah GBTC unlock, dan saya akan bahas di video saya berikutnya. Jadi kasih saya waktu, saya akan bikin dulu kontennya serapi mungkin supaya teman-teman bisa dapetin informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Oke, thank you very much for watching for this video. Hopefully video ini bisa membantu analisa teman-teman. Balik lagi, not financial advice, masing-masing punya analisa sendiri. Dan thank you so much for watching. Jika kalian suka dengan kontennya, don't forget to leave your thumbs up and subscribe this channel. Thank you.